A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa, para pendengar, para murid dan santri dimanapun berada. Sugeng Rahayu. Semoga selalu rahmat dan berkah melimpahi Anda semua beserta dengan keluarga. Pada malam hari ini tanggal 26 Juni tahun 2022 Masehi, guru memberi pencerahan, memberi pemahaman sekaligus memberi pengertian. Para murid santri dan para pemirsa, peradaban di negara Republik Indonesia khususnya di dalam pikiran, di dalam pemikiran negara Republik Indonesia, kata sombong sudah menggema ratusan tahun. Masyarakat, umat, manusia khususnya di negara kita tidak mengerti aspek dampak dari apa tatkala pikiran atau otak terisi kata sombong, ya, terutama kita dari orang Jawa. Sebelum aku menerangkan tentang makna dan manfaat dan dampak dari kata sombong, sekali lagi video ini dikhususkan untuk murid dan santri guru atau juga manusia atau orang-orang yang menginginkan kebenaran tentang memahami tentang kehidupan. Jadi guru tidak ada hubungan dengan pihak-pihak yang di luaran sana. Para pemirsa, para murid, ini untuk dipahami betul-betul ya, karena tatkala manusia itu dari mendengar direspon oleh daun telinga masuk di dalam pikiran manusia, itu akan menjadikan sesuatu hal, kalau itu baik, itu membawa motivasi, membawa dampak dorongan hidup, semangat yang lebih bagus. Tapi tatkala suatu kata atau kalimat masuk direspon oleh pikiran kita, manusia, itu masuk di dalam pikiran, itu kalau tidak dicerna dengan tepat, itu menjadikan gerak tubuh, aktivitas manusia itu akan jadi lemah, gelisah, gara-gara suatu kata atau kalimat itu. Para pemirsa, para murid, guru selalu berpesan, khususnya santri dan murid guru semua, hati-hati memakai, menggunakan, mendengar, mendapat motivasi kata sombong. Ya. Kata sombong menurut guru adalah suatu penyakit penghalang atau penutup kenikmatan manusia itu di dalam kehidupan di dunia. Sedangkan peradaban di negara kita, Republik Indonesia, kata sombong selalu digaung-gaungkan terutama tentang nilai-nilai keagamaan. Para pemirsa, para murid ya, bila kita melihat dari kata sombong itu rata-rata manusia mengambil dari ceritanya iblis dengan Adam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cerita itulah selalu digaungkan dengan kata sombong, sombong, sombong. Sekali lagi guru menerangkan, menasihati khususnya muridnya dimanapun berada. Jangan sekali-sekali menelan atau mendengar kata sombong. Sesungguhnya kata sombong itu dikeluarkan dari mulut orang yang lemah, atau manusia yang tidak mampu, atau manusia yang tidak mempunyai nilai, atau manusia yang tidak mempunyai jati diri. Sehingga tatkala manusia lain lebih dari dia, lebih dari ukuran dia selalu mengatakan sombong. Bahasa sederhananya, kata sombong itu dikeluarkan dari orang yang tidak mempunyai kemampuan, bisa dikatakan orang itu mempunyai sifat serik atau sirik dengki ya. Itu yang paling penting. Bagi kalian para murid yang sudah dididik guru, sudah diajarkan, kalau toh Anda dikatakan orang lain sombong, sudah telan aja, jangan dihiraukan. Anda sudah tahu bahwa itu mereka tidak seperti kalian sudah lebih daripada mereka ya. Lantas bagaimana guru kalau kita dikatakan sombong, sedangkan di dalam pendidikan agama manusia itu tidak boleh sombong? Ketahuilah para murid dan santri, sesungguhnya manusia itu tidak akan pernah bisa melakukan kesombongan di dunia ya.
umat manusia, makhluk seluruh dunia, itu sudah tahu dan mengetahui bahwa manusia itu tidak bisa sombong. Dan manusia itu apalagi menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Gara-gara pemahaman di luar sana, selalu mengataskan Tuhan, sehingga manusia itu bodoh gara-gara kata sombong. Ya. Tuhan tidak akan pernah bisa disombongi makhluknya. Ya, itu yang paling penting. Barangkali di masyarakat kita, Anda dalam ekonomi yang lebih, kehidupanmu lebih makmur, orang lain mengatakan sombong, sudah jangan dihiraukan. Ya. Sebagai pemahaman tentang kata sombong, kalau dari orang-orang yang sok agamis atau sok beragama, itu orang yang tidak memahami tentang Al-Quran, tidak mengerti tentang Islam. Satu contoh, guru sedikit aja membuat atau mengambil dasar bahasa yang sering dipakai dalam nilai-nilai keagamaan. Ada kan satu kalimat, fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib. Meskipun tafsir dan anasir macam-macam, pada intinya bahwa sesungguhnya manusia itu dicipta dan tercipta dari sesuatu hal yang hina atau juga sesuatu hal yang kotor. Lantas bagaimana tatkala manusia sudah menjadi dan dicipta seperti ini, sedangkan yang mencipta itu Sang Maha Kuasa, lantas manusia melakukan aktivitas, dia berhasil, dia bangga, itu dikatakan sombong. Artinya bila ditarik dari dasar kalimat itu, manusia yang mengatakan sombong itulah manusia yang dalam keburukan dalam mempelajari agama. Semoga sedikit tentang memahami kata sombong, khususnya para murid, selalulah optimis. Selain kata sombong di dalam negara, khususnya di Jawa, manusia kita pribumi sering dikatakan ada dari tradisi orang Jawa kita mengatakan mendahului kehendak, bahasa Jawanya ndisi kerso. Melalui video ini guru menetapkan tidak akan pernah Tuhan itu didahului oleh makhluknya, ya. Sekali lagi, terutama motivasi ini dimotivasikan untuk para murid santri guru, ya. Tuhan tidak akan pernah didahului umatnya, ya. Kalau Anda kita mengetahui dan mengerti apa yang Anda maksud sesuai dengan ukuran, katakan ya, katakan bisa. Kalau tidak mampu ya katakan tidak. Jangan berbelit orang-orang yang mengatasnamakan agama dengan dalil insya Allah. Karena itu orang-orang dalam kebodohan, orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas, orang-orang yang dalam kesesatan. Sehingga semua diatasnamakan Tuhan, semua diatasnamakan Allah. Tatkala suatu pekerjaan itu tidak terselesaikan sehingga Tuhannya yang dipojokkan. Jadi tentang memahami mendahului Tuhan, tidak akan pernah Tuhan itu didahului manusia. Satu contoh, ada orang 100. Yang satu dengan intelektual yang tinggi, dengan kecerdasan yang tinggi, dengan pengalaman yang cukup. Dia mendapatkan inspirasi karena pengalamannya, dia mengerti tentang pengertiannya, mengerti tentang apa yang dilakukan. Lantas yang 99 ahli agama dalam kebodohan, tatkala disampaikan sesuatu hal yang baik, pastilah dikatakan mendahului Tuhan. Itulah bukti bahwa orang-orang yang ahli agama di sana, mereka adalah orang-orang yang dalam kesesatan, punya pengalaman. Artinya melalui video ini, terutama untuk murid dan guru, jangan mengikuti pola pikir orang-orang otaknya yang sudah error seperti itu. Kenapa? Guru selalu mengharapkan putra-putri didiknya menjadi manusia yang berkualitas. Kembali lagi tentang didahului mendahului Tuhan, tidak akan pernah. Kembali lagi tentang kata bersosial atau kata interaksi berpolitik, khususnya para murid dan santri guru. Guru menyarankan jangan mudah memakai, syukur-syukur kalau tidak akan pernah memakai kata insya Allah. Sesungguhnya orang-orang itu dalam kesesatan. Bila kita mengerti katakan ya. Bila sanggup katakan ya.
Bila tidak ngerti, katakan tidak mengerti. Bila salah, katakan mohon maaf. Sebagai manusia, kalian belajar mendidik dirimu sendiri sebagai contoh untuk keluargamu. Tapi hati-hati nasihat guru di luar sana, banyak manusia dalam kebodohan selalu mengatasnamakan Tuhannya, sehingga tatkala penipuan, pembodohan, dan hal-hal yang sangat buruk selalu diatasnamakan Tuhannya. Bila kembali kepada nilai titik lemah manusia, bahwa manusia adalah sesuatu elemen kumpulan. Bila diterangkan dari ayat tadi, fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma intafi yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Bila suatu kalimat itu menerangkan bahwa manusia dibuat dari hal sesuatu yang sangat tidak baik, sesuatu yang hina. Pertanyaannya, yang mengerti kalau manusia itu dibuat dari air yang hina, yang mengerti ini hanya orang Islam atau orang seluruh dunia ngerti bahwa manusia itu dicipta dari air yang hina. Dan manusia mulai mengerti kalau manusia itu dicipta dari air yang hina. Itu sudah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun sebelum Masehi. Lantas bagaimana kalau memang manusia seluruh dunia sudah tahu dan sudah mengerti bahwa manusia tercipta dari air yang hina? Lantas bagi kalian meyakini, mengagungkan bahwa kalimat itu adalah kalimat petunjuk. Tanpa petunjuk manusia itu sudah tahu dan sudah mengerti. Lantas apa gunanya dibuat kalimat-kalimat semacam itu? Nah, kalau para umat tidak mengerti tentang bahasa dan keadaan, sehinggalah suatu kalimat-kalimat yang sangat mudah, sesuatu yang ada sudah diadakan, dibuat-buat, diyakini, diimajinasikan, dikatakan wahyu, dikatakan kalamullah. Itu kan sesuatu yang salah. Sebelum Quran ditulis, sebelum wahyu ditulis, sebelum menerangkan fal yanduril insanu mimma khuliq, makhluk seluruh dunia sudah mengerti bahwa manusia tercipta dari tulang rusuk. Untuk memahami dari tulang rusuk bukan berarti tulang rusuk manusia itu dilepas, dipotong, lalu dikeluarkan dari tubuhnya jadi manusia, tidak. Melalui video ini ditegaskan, sesungguhnya manusia dicipta dari tulang rusuk itu artinya tulang rusuk bapak dan ibu ketemu tulang rusuknya bapak ibu lah. Sebenarnya peristiwa itu sudah terjadi miliaran tahun. Tapi karena manusia sudah bodoh dan sangat dibodohkan, sehingga kalau mendengar suatu kalimat fal yanduril insanu mimma khuliq, seakan-akan itu suara dari Tuhan. Nah, tatkala memahami Quran, memahami Islam yang salah kaprah, itulah terjadilah polemik. Padahal peristiwa itu sudah terjadi, keterangannya dibuat dengan bahasa semacam itu. Kembali lagi para murid, para santri diberi ulasan contoh nanti tentang kata sombong ya. Tadi sudah diberi ulasan bahwa di antara ada 100 orang, satu dia yang ngerti, dia yang pengalaman, dikatakan mendahului Allah, mendahului Tuhan, tidak. Tatkala ada manusia berhasil dikatakan sombong. Coba seperti apa yang dialami guru. Guru selalu bercerita, sering berdebat tentang guru-gurunya dimanapun berada. Artinya apa? Sejak guru belajar dari orang-orang yang ada di dunia, guru, sebagai murid, selalu aku gurumu selalu berdebat, sering bermasalah dengan para pembimbing. Karena apa? Karena guru yang mengajarkan saya kadang memang tidak rasional. Sampai kemarin-kemarin guru pun juga bercerita, bahkan sampai saya sebagai gurumu dididik oleh leluhur. Leluhur sendiri pun juga sering marah kepada saya. Karena apa? Ya karena pola pikir lama itu masih dipakai. Satu contoh mengenai tentang kata sombong. Kurang lebih guru waktu tamatan SMK setelah aktivitas sekolah agak berkurang dan lulus, guru belajar tentang sedikit-sedikit agama. Banyaklah tentang belajar di sosok-sosok kiai, orang-orang hebat.
Lantas menerangkan tentang cerita sombong. Dilambangkan bagaikan iblis yang di surga menentang akan perintah Allah. Nah, dari penjelasan itu sering guru datang lagi ngaji. Coba analisa dari peristiwa semacam ini. Dengan berjalannya waktu, guru setelah lulus dari sekolah. Guru ini kan manusia, Anda pun juga manusia. Namanya saya masih muda, guru saya pastilah usianya lebih tua dari saya. Lantas dengan waktu, dengan usia yang cukup 25 tahun, guru menikah dengan istri. Lantas karena guru dalam keadaan kemanten baru, guru jarang ngaji. Tatkala kurang lebih 3-4 bulan baru ngaji, ketemulah kepada guru, pendidik guru agamanya. Lantas apa yang dikatakan seorang guru kepada muridnya? Wahai muridku, Anda dididik sudah begitu lama tentang agama. Begitu Anda menginjak dalam suasana kemanten baru, Anda begitu sombong. Saya marah, kaget. Loh, kok bisa begitu, Yai? Anda terlalu sombong. Mentang-mentang kalian kemanten baru, kalian naik turun kepada istrimu sehari 7 kali. Nah, coba dalam keadaan seperti itu kemanten baru, naik turun dengan istrinya, dikatakan sombong. Saya tertawa, juga saya marah. Lah kalau kiai otaknya semacam itu terus lantas bagaimana? Saya menyadari. Karena kiai guru saya sudah tua. Nah, lantas bagaimana kalau pemahaman kata sombong terjadinya seperti ini? Yang satu dalam keadaan kuat dan sehat dan keadaan masih cukup mampu. Sedangkan yang satu dalam keadaan lemah mengatakan orang lain sombong. Sedikit ulasan tentang kata sombong sekali lagi guru melalui video ini. Jangan didengarkan orang-orang yang sok agamis karena orang-orang itu dalam kesesatan dan orang-orang yang menyesatkan pola pikir. Karena dengan kata sombong bila masuk di dalam pikiranmu, rahmat dan nikmat Tuhan akan menjauh dari kalian. Sesungguhnya apa yang didapat oleh manusia semua sudah sesuai dengan ukuran dan takaran dari apa yang diperbuat oleh manusia itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.